Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Arte di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ginjal dan kita akan membahas mengenai filtrasi darah yang berlangsung di ginjal. Filtrasi atau penyaringan darah merupakan tahapan pertama dari proses pembentukan urin. Filtrasi ini terjadi di suatu struktur yang kita sebut dengan nama glomerulus. Pada gambar, glomerulus ini menyerupai kapiler yang berada di dalam suatu kapsul atau dibungkus oleh suatu kapsul yang dikenal dengan nama kapsula Bowman warna kuning ini. Glomerulus itu dilapisi oleh sel-sel khusus dikenal dengan nama sel podosit. Nah, jadi sel-sel podosit ini membentuk pori-pori yang nanti memungkinkan zat-zat tertentu bisa melewati glomerulus pada saat filtrasi berlangsung. Nah, filtrasi sendiri itu terjadi ketika darah masuk ke glomerulus melalui arteri aferen dan kemudian menghasilkan tekanan yang mendorong plasma darah keluar dari glomerulus. Nah, darah yang tidak tersaring ini akan keluar dari glomerulus melalui arteri eferen. Adapun zat-zat yang terfiltrasi di glomerulus adalah sebagian besar zat yang ada di plasma darah kecuali protein. Jadi, glukosa, asam amino, garam itu merupakan zat-zat yang tersaring di glomerulus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi filtrasi di glomerulus. Yang pertama adalah tekanan darah. Nah, tekanan darah ini dihasilkan dari aliran darah yang masuk ke glomerulus. Kemudian yang kedua adalah tekanan osmotik darah. Jadi tekanan osmotik darah merupakan tekanan yang disebabkan oleh adanya zat-zat terlarut di plasma darah, terutama protein albumin. Nah, tekanan osmotik darah ini akan menghambat laju filtrasi yang terjadi di ginjal. Nah, faktor lain yang juga dapat menghambat laju filtrasi di ginjal adalah tekanan cairan yang ada di kapsula Bowman. Laju filtrasi yang berlangsung di ginjal itu dapat meningkat atau menurun. Nah, adapun faktor yang dapat meningkatkan laju filtrasi ginjal antara lain, pertama adalah pelebaran arteri aferen. Pelebaran arteri aferen itu akan meningkatkan aliran darah ke glomerulus sehingga tekanan darah di glomerulus meningkat dan ini menyebabkan filtrasi darah di glomerulus itu juga meningkat. Faktor kedua adalah penurunan kadar protein di plasma darah sehingga tekanan osmotik darah menjadi menurun dan hal ini akan menurunkan faktor yang menghambat terjadinya filtrasi di glomerulus. Nah, adapun faktor yang menurunkan laju filtrasi di glomerulus, yang pertama adalah penyempitan arteri aferen. Nah, arteri aferen ketika dia menyempit, maka aliran darah ke glomerulus akan menurun, dan ini akan menurunkan tekanan darah di glomerulus sehingga laju filtrasi juga menurun. Nah, faktor berikutnya adalah adanya batu ginjal. Batu ginjal itu akan menghambat aliran cairan di sepanjang nefron sehingga meningkatkan tekanan cairan di kapsula Bowman. Nah, ketika tekanan cairan di kapsula Bowman meningkat, maka hambatan terhadap filtrasi di ginjal juga akan menjadi meningkat sehingga laju filtrasi menjadi menurun. Itu sekilas penjelasan mengenai filtrasi di glomerulus. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai reabsorpsi yang berlangsung di tubulus proksimal. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan ini dan sampai ketemu di penjelasan berikutnya.